ada filosofinya enggak sih Pak terkait keris ini? Ya, oke. Masalah filosofi, jadi kan keris kan ada dua jenis ya, keris lurus atau keris bener dan keris low ya, atau bertekuk ya. Tekuknya itu selalu, low-nya itu selalu jumlahnya ganjil ya, mulai dari 1 ya, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, di atas 13 itu sudah kategori dapurnya kalawijan ya, kalawijan. Itu kalau keris lurus itu keris yang lebih cenderung kepada penggunaannya itu secara spiritual. Ya, spiritual dalam arti untuk keteguhan berpikir, ya. Keteguhan berpikir, keteguhan tujuan. Ya. Jadi untuk murni spiritual. Nah, mungkin yang sifatnya memantapkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mungkin gitu. Itu tujuan dari pembuatan keris lurus ya. Nah, kalau keris slow itu berkonotasi kepada kepentingan duniawi. Ya. Jadi makanya simbolnya itu kan lo ya, lo itu berarti kan sesuai dengan manuver kehidupan, dengan 1001 kepentingan kehidupan itu ya, mulai dari pengen gayo pangkat istilahnya, pengen eh, Rezeki. agar rezeki atau apalah intinya ya. Oleh karena itu lo itu nanti kan secara tinjauan perkeris kan ada sendiri, lo 1 itu apa, 3 apa, dan seterusnya. Tapi kalau keris lo itu apa, keris lurus maksud saya, itu sudah mengkonotasikan bahwa pusaka ini adalah pusaka untuk keyakinan ya, keteguhan berpikir atau melakukan koneksi atau hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Jadi perbedaan antara keris low dan keris lurus itu secara konsep dasarnya seperti itu. Nah, nanti beda lagi dengan tampilan pamor ya. Tampilan pamor itu gambar atau bentuknya itu nanti juga ada filosofinya sendiri-sendiri lagi. Kalau jenis gambar susunan yang berwarna putih ini kategorinya waswuta ya. Waswuta itu kalau dalam teknis pembuatannya ini kategori pamor mlumah ya. Pamor mlumah itu berarti susunan antara besi dan pamor yang berwarna putih itu tadi disusun secara horizon, horizontal. Nah, kalau miring berarti ditata secara vertikal. Gitu. Jadi ada kategori teknik dasar utama itu pamor mlumah dan pamor miring. Ya. Kalau ini gambaran yang tampil yang jadi seperti ini kategori basuta. Ya, kadang kalau ada bulatan-bulatan kecil itu ya tergantung ya, mulai ada yang hutan mas, dewi kecer, ada wasputa, ada macam-macam banyak sekali ya. Jadi memang leluhur kita itu penuh dengan simbolis ya. Jadi itu nanti juga bisa dijelaskan juga. Jadi jenis pamor ini tuh maksud apa, filosofinya apa gitu. Banyak ya, tergantung nanti misalkan kalau ada pertanyaan pamornya seperti ini filosofinya apa, nanti beda-beda. Dan insya Allah antara penafsiran satu orang yang lain kalau sudah memahami teori simbol visual itu ya sama penafsirannya. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, jadi mungkin itu. Ada yang lain mungkin, silakan tanya. Enggak apa-apa. Jadi untuk anak-anak kita yang masih awam, masih muda sekali belia ini tidak ada salahnya sejak dini mengenal warisan budaya kita sendiri gitu ya. Kalau anak-anak muda itu biasanya cenderung Pak, berpikirnya itu keris, pusaka itu hal-hal yang dianggap mistis gitu ya. Iya enggak? Iya. Jadi mungkin takutnya atau apa ya, rasa ingin lebih tahu tentang keris itu tersekat gara-gara itu mungkin. Eh memang tidak bisa dinafikan ya. Jadi leluhur kita itu mulai peradaban adanya kerajaan-kerajaan yang masih permulaan sampai dengan hari ini itu sudah melintasi beberapa fase abad yang panjang.
Dan bangsa kita itu keluar masuk ideologi itu banyak sekali yang datang dari luar. Intinya kalau jantung peradaban kita secara spiritual itu ya tetap spiritual. Jadi ya, rasa ya, atau jiwa. Jadi itu. Nah, kalau sudah hubungannya rasa dengan jiwa, memang ya kalau sudah itu diperdalam ya tidak bisa lepas dari dunia mistis ya, dunia gaib gitu loh. Tetapi kalau kita bicara perkerisan ya, ini kan sebetulnya kan ada dua aspek ya. Yang esoteri itu ya yang mistis pergaiban tadi, yang eksoteri itu justru yang eksoteri itu ya objeknya yang apa adanya ini, materialnya ini, yang bisa dilihat ini, yang bisa diraba ini gitu ya. Jadi yang dari gambaran jenis besi, gambaran pamornya bagaimana, ya itu sebetulnya yang juga tidak kalah serunya untuk dipelajari. Berarti peninggalan leluhur kita itu. Jadi olah logam, mengenal meracik logam itu leluhur kita sudah memahami, mengenal zaman dulu ya. Kalau perkara menjadi mistis ya, karena ini tujuannya memang membuat pusaka. Pusaka itu dalam arti sesuatu yang bernilai secara spiritual ya. Dia membuatnya tentu saja tidak seperti membuat ya seperti sekedar plus jadi tidak, karena dia dibantu dengan doa-doa, Tirakat ritual, ya. tirakat, yang intinya si empu itu memfokuskan konsentrasi, ya. Memfokuskan konsentrasi supaya hasil karyanya itu benar-benar apa ya, jiwanya itu seperti hidup gitu. Tidak hanya sekedar benda mati, sehingga kalau keris-keris pusaka yang hebat-hebat itu karena empunya spiritual itu benar-benar mentok maksimal ya, akhirnya bisa terkoneksi dengan kekuatan alam, mampu memberikan daya-daya tertentu. Mungkinnya kalau istilah sekarang dulu adalah di istilahnya kan apa, orang yang bisa mengendalikan alam gitu. Ada unsur elemen udara, kekuatan api, kekuatan bumi atau tanah. Nah, itu kan salah satunya karena orang itu menyatu dengan kekuatan energi alam. Yes, dengan bertapa, dengan apa istilahnya? Yes, banyak intinya kan ya bersemedi. Jadi sehingga nilai spiritualnya di situ. Nah, barangnya akhirnya menjadi sebuah karya, benda atau objek yang menjadi pusaka. Jadi kalau sudah disebut pusaka itu sesuatu yang bernilai, yang mengandung nilai spiritual. Kalau tidak mengandung nilai spiritual ya mungkin ya belum bisa disebut pusaka. Itu loh. Ya benda biasa saja. Perkara merawat keris ini itu ada perlakuan khusus seperti apa, Pak? Kalau saya perlakuan umumnya kan cuma ada dua ya. Jadi pusaka itu di hari-hari tertentu, misalkan pada satu suro itu sebetulnya jamasan. Jamasan itu perilaku untuk merawat esoteri pusaka. Jadi goibnya itu dirawat, energinya spiritualnya itu dirawat. Nah, terus itu jamasan. Kalau yang mewarangi itu berarti menjaga bilah besi ini ya, pusaka ini agar tidak terkontaminasi dengan kelembapan sehingga menyebabkan dia nanti berkarat gitu. Jadi diolesi dengan minyak, terus kalau sudah kotor nemen gitu ya pamornya nggak kelihatan ya perlu diwarangi lagi. Tetapi kalau pusaka itu terlalu sering diwarangi ya juga tidak baik ya, karena dia kan nanti kan habis, lama-lama makin habis. Karena ini tetap besi ya. Besi itu walaupun besinya bagus, tapi kalau sudah melintasi ribuan tahun ya, dan apalagi orang yang merawatnya mungkin kurang ngerti ya, pengeroposannya, korosinya akan lebih cepat. Pakai apa, Pak, biasanya membersihkan itu? Membersihkannya ya yang jamasan apa yang marangi? Yang marangi. Yang marangi itu pakai air jeruk nipis ya. Itu yang marangi. Pakai air jeruk nipis kalau marangi. Kalau yang tadi jamasan
Jamasan itu, kalau jamasan itu berarti pusaka ini dicuci dengan bunga setaman, ya. Jadi dicuci dengan bunga setaman. Jadi ya dengan doa-doa, dengan puja-puja mungkin gitu ya, dengan permohonan izin sama kuasa. Jadi dicelup dengan bunga setaman, terus kemudian bekas airnya itu nanti yang masih ya itu kan basah kan tentunya, nanti dilap-lap, dikeringkan, terus diolesi dengan minyak lagi untuk menjaga supaya tidak berkarat, terus sudah disimpan lagi. Itu kalau jamasan biasanya itu 1 tahun sekali, biasanya mengambil waktu-waktu di bulan-bulan Suro. Kalau Pak Agus sendiri, kenapa Pak tertarik untuk memahami keris ini Pak? Ya misi kita yang pertama ya kita cinta budaya, jadi meneguhkan identitas kita itu sebagai sebuah bangsa atau masyarakat dari leluhur kita, yang penting itu. Jadi kamu itu nggak jadi orang Cina, nggak jadi orang bule, nggak jadi orang Arab gitu. Ya kamu itu memang orang Jawa. Biar tidak hilang jati diri. Jadi diri itu penting ya. Kalau kamu nggak punya jati diri, kamu itu akan mudah sekali dirongrong oleh jati diri orang lain. Nah itu yang paling rawan. Kalau kamu sudah dirorong oleh jati diri orang lain, ya kamu terjajah. Kamu tidak merdeka, kamu tidak mandiri. Istilahnya orang Jawa hilang Jawa nih. Nah kan begitu. Jadi kita harus tahu identitas kita nih Pak. Harus ya. Oleh karena itu di bangsa-bangsa manapun yang bisa mencapai kemajuannya, karena dia tetap mempertahankan jati diri ya, karena jati diri itu modal kepercayaan diri. Bangsa-bangsa yang masih tertinggal itu kenapa tertinggal? Karena mereka memang tidak menemukan dirinya, jadi sering ditipu, sering diombang-ambingkan, sering dibujui ya. Oh lamu ki elek ya, iki lho lanku apik nggonen ya. Bisa jadi itu sebuah hal yang tidak disadari sehingga kamu bisa dijajah kan begitu. Zaman sekarang kan mulai ditinggalkan nih Pak ini. Ya iya karena itu tadi memang bangsa kita itu ideologi yang dari luar itu keluar masuk, dan mereka semua juga berebut ingin mengambil simpati hati kita. Kalau mereka sudah meneguhkan kita menjadi mereka, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa tanpa kita sadari gitu. Untuk anak-anak muda itu berarti sangat perlu untuk apa itu? Mengenal Mengenal. dulu. Mengenal keris sebagai simbol jati diri kita, orang Nusantara, orang Jawa khususnya. Coba kalian baca sejarah Pak Kris, kan ini kan juga jurusan sejarah ya. Jadi kamu pelajari sejarah mulai Medang, Mataram, terus kemudian pindah ke Jawa Timur, mulai Sendok, kemudian nanti ada Kadiri, Kerajaan Kadiri, terus kemudian Singosari, kemudian Majapahit. Nah, mulai konsep-konsep Nusantara itu berangkat dari situ. Penyatuan yang wilayah yang disebut Nusantara, Dwi Pantara, Nusantara, yang akhirnya sampai hari ini menjadi NKRI, kan berangkat semua dari situ. Rohnya tetap dari situ, mau ganti nama apapun ya maksudnya ya itu sebetulnya. Sejarah tetap sejarah. Sejarah iya, jadi manusia tidak boleh meninggalkan sejarahnya. Karena meninggalkan sejarah berarti ya meninggalkan dirinya. Kalau hari ini kita belum tahu, ya kewajibanmu memang mencari tahu supaya kamu nggak tersesat. Jadi kewajibanmu mencari tahu. Nah itu semua didorong oleh naluri. Nalurimu itu punya nggak itu? Ada nggak yang mendorong nalurimu? Kalau nggak ada ya kamu yes kayak gitu aja. Tapi kalau ada yang menyuruhmu, menalurimu ya kamu dengan sendirinya itu akan mencari. Gitu. Mungkin dari anak-anak itu kakek neneknya punya pusaka keris apa-apa gitu. Ada yang mau bercerita mungkin, atau ada kejadian menarik waktu ada pusaka di rumahnya.
Enggak punya. Kalau saya Ridwan enggak Pak. enggak. Enggak. Rifai mungkin ya? Punya. Punya ada Banyak. dua kalau Gracia 3. 3. Tahu apa jenisnya? Enggak. Belum tahu ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan sama Pak Agus. Ini keris peninggalan kakek ini jenisnya apa? Bagaimana cara merawatnya? Seperti itu. Jadi kalau itu punya orang tuamu, mbah-mbahmu ya, itu jangan sampai berpindah tangan ya. Jadi kamu harus bisa mempertahankan ya. Jadi misalkan keris ini sampai ke tangan saya karena saya mau mahari, ya mungkin pewaris yang sebelumnya itu tidak merawat, akhirnya berpindah tangan. Ya kalau berpindah tangan kerisnya biasa-biasa mungkin nggak seberapa ya, tapi kalau kerisnya bagus dan sebetulnya dia memiliki energi yang bisa meningkatkan taraf kehidupan kita kan eman. Karena kita melewatkan potensi yang sebetulnya sudah dibawa atau diberikan oleh leluhur kita. Mbok lewat nih, mbok tinggal nih. Gitu. Itu. Jadi kalau dari tinjauan itu sebenarnya sangat penting untuk merawat. Yes, minimal kalau kamu belum memahami, yes, itulah oke lah itu tahap lanjut. Minimal kamu mengenal dulu. Ini jadi opo toh? Gitu. Kenapa toh? Gitulah. Kalau dari situ sudah kamu mulai mengenal. Terus nanti ya saya pun juga dulu mengenal pusaka itu nggak ada yang ngajari. Saya otodidak ya. Jadi yes, naluri saya yang menuntun untuk seneng. Baru nanti saya sharing dengan orang yang lebih paham dari saya, terus ya tanya jawab, terus juga ya bertanya intinya ya. Jadi kita memperoleh ilmu itu tidak datang dengan sendirinya, ya mungkin ada ya dengan sendirinya tanpa sengaja, tapi untuk mencari tahu itu kita harus bertanya, Tanya. itu loh ya. Kalau nggak bertanya diem saja siapa yang memberi solusi? Sesat di jalan nanti. Kan itu.